Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan kognitif serta teman-temanku kelas 2023B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yakni tentang Howard Gardner dalam perkembangan kognitif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Yaraida Fatlaila Hasna dengan nomor NIM belakang 056 dan teman saya Nabila Putri Aulia dengan nomor NIM belakang 019, Aulia Nimas Nawangsi dengan nomor NIM belakang 033, Asak Rekis Toyibusari dengan nomor NIM belakang 070, dan Selvi Yolanda Cahya Imani dengan nomor NIM belakang 003. Baik, di sini kami mempunyai 4 rumusan masalah. Yang pertama yakni biografi Howard Gardner, yang kedua yaitu pandangan kognitif menurut Howard Gardner, dan yang keempat tahapan perkembangan kognitif Howard Gardner, dan yang terakhir implementasi di PAUD. Baik, selanjutnya yaitu biografi Howard Gardner. Howard Gardner lahir pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat. Orang tuanya adalah pengungsi Nazi dari Nuremberg, Jerman pada tahun 1938 bersama anak mereka Eric. Howard Gardner merupakan ahli psikologi perkembangan dan prof pendidikan di Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Selanjutnya ada pendidikan Howard Gardner, Sekolah Wyoming Seminary Harvard University untuk belajar sejarah sebagai persiapan untuk karir pengacara. Belajar ilmu psikologi dan ilmu pengetahuan sosial hingga memperoleh gelar AB pada tahun 1965 dengan summa cum laude. Pendidikan dokter di Harvard University pada tahun 1971. Selanjutnya yaitu sejarah Howard Gardner. Pada awalnya, Howard Gardner memulai penelitian di bidang perkembangan dan neuropsikologi pada awal tahun 1970 yang mengarah pada teori kecerdasan ganda atau majemuk atau yang bisa disebut multiple intelligence. Pokok utama pada teori tersebut telah diselesaikan pada tahun 1980 dan buku Howard Gardner yang berjudul Form of Mind, The Theory of Multiple Intelligence muncul pada musim gugur tahun 1983. Multiple Intelligence atau yang disebut dengan kecerdasan ganda atau majemuk yang dikemukakan Howard Gardner ini berbicara mengenai 9 kecerdasan manusia yang harus diperhatikan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada pandangan kognitif menurut Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, ada 4 pandangan kognitif. Yang pertama, manusia memiliki lebih dari satu potensi kecerdasan. Yang kedua, kecerdasan berkembang sesuai dengan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, kecerdasan berasal dari 2 sumber, yaitu biologi atau fisik dan psikologi atau psikis. Yang terakhir, ada kecerdasan memerlukan kemampuan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah tahap perkembangan kognitif Howard Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya, pembaca berita, pendongeng, pembicara, editor, wartawan. Yang kedua, kecerdasan matematis logis, kemampuan mengolah angka atau kemampuan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik. Contohnya yaitu mampu berhitung, keterampilan memecahkan masalah, menemukan solusi atau ide, pengolah data, ahli matematika, ahli statistik, peneliti, ahli logika, dan programmer. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial, kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat. Contohnya membaca, menulis, menafsirkan gambar, menyusun teka-teki, perancang, pencipta, penemu, pemandu. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik jasmani, kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, keterampilan yang menggunakan fisik, contohnya penari, pengukir, ahli bedah, penata, atlet, mekanik, dan aktor. Kemudian kecerdasan musikal, kemampuan menangani berbagai bentuk musik dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan. Contohnya adalah penikmat musik, kritikus musik, penyanyi,
mengenali pola dan nada, mengingat lagu dan melodi. Kemudian selanjutnya kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan mempersepsi dan menyediakan suasana hati, motivasi, serta perasaan orang lain. Contohnya adalah pekerjaan PR, negosiator, sales, pekerja sosial. Kemudian kecerdasan naturalistik, yaitu keahlian mengenali dan mengategorikan spesies flora fauna di lingkungan sekitar. Contohnya, ahli biologi, penjaga hutan, dokter hewan. Kemudian kecerdasan intrapersonal, yakni kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman. Contohnya adalah filosof, peneliti mandiri, psikolog. Dan yang terakhir, kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan seseorang untuk menjawab dan menemukan solusi dari persoalan terdalam mengenai eksistensi makhluk hidup. Contohnya beribadah, kegiatan amal, atau bakti sosial. Baik, yang selanjutnya adalah kriteria kecerdasan Howard Gardner. Yang pertama yaitu letak dalam otak. Kemudian yang kedua, tiap kecerdasan memiliki waktu. Yang ketiga, adanya bukti personalitas. Yang keempat, sejarah evolusioner dan kenyataan logis. Yang kelima, dukungan temuan psikometri. Keenam, memiliki rangkaian cara kerja dasar. Ketujuh, dukungan penelitian psikologi eksperimental. Dan yang terakhir, setiap kecerdasan memiliki simbol sendiri. Alat tes yang dibuat Howard Gardner itu ada dua. Yang pertama, mengukur kecenderungan bakat siswa berdasarkan teori multiple intelligence. Dan yang kedua, mengukur kecenderungan minat atau ketertarikan siswa terhadap kegiatan yang melibatkan kecerdasan. Strategi pembelajaran multiple intelligence. Yang pertama, menjadikan setiap siswa menjadi juara pada bidang tertentu sesuai kecerdasan yang menonjol pada diri anak. Yang kedua, menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, mengoptimalkan semua kecerdasan yang dimiliki siswa. Dan yang keempat, mendorong guru melakukan inovasi dalam cara mengajar. Dampak kecerdasan pada pembelajaran. Yang pertama, banyak guru yang dapat membantu siswa untuk berhasil karena dapat mengembangkan pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, menyusun buku, teks bervariasi dan menggunakan berbagai sumber belajar. Yang ketiga, evaluasi, pengaturan waktu, pengaturan kelas, pengaturan sekolah, banyak mengalami perubahan. Dan yang terakhir, mempengaruhi bagaimana materi pembelajaran. Esensi teori pendidikan kecerdasan majemuk. Yang pertama ada M, menghormati keunikan setiap orang. Yang kedua ada A, adanya berbagai variasi cara belajar. Yang ketiga T, tersedianya sejumlah model penilaian. Dan yang keempat C, cara yang hampir terbatas untuk mengaktualisasikan diri. Kelebihan dan kelemahan teori Howard Gardner. Kelebihan dari teori Howard Gardner yaitu teori ini lebih mengutamakan kondisi atau kemampuan anak, sehingga dalam dunia pendidikan sering terjadi perubahan kurikulum agar sesuai dengan kondisi siswa. Lalu kekurangan dari teori Howard Gardner yaitu kecerdasan seorang tidak bisa sepenuhnya dilakukan dengan berdasarkan teori ini, karena anak yang berbeda-beda tidak sepenuhnya memiliki kemampuan yang sama. Implementasi di PAUD. Implementasi teori kecerdasan jamak dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa pengajar perlu memperhatikan modalitas kecerdasan dengan cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan sehingga anak akan dapat belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dalam proses pendidikan yang menekankan pada perbaikan aktivitas pembelajaran yang terfokus pada pengembangan kecerdasan jamak, multiple intelligence sangat dibutuhkan. Hal demikian tersebut dalam rangka untuk mengembangkan kesadaran baru dalam membangun hakikat kebinekaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pluralitas dalam penyelenggaraan pendidikan.